Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah. Alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan kembali kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebuah rahmat yang perlu kita balas dengan rasa syukur. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk amal saleh. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu pada pagi ini itu bisa sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya senantiasa kita tauladani, selalu menjadi panduan dan panutan kita dalam segala hal, baik dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah muamalah, karena beliau itu diutus memang untuk dicontoh. Rasul itu diutus oleh Allah memang untuk kita contoh. Kita tidak akan ada contoh lain yang paling tepat untuk kita berkaca itu kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema tauhid yang menggunakan sebuah kitab Al-Usul As-Salasah atau Syarah Al-Usul As-Salasah yang disarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tahu kita bahwa sesungguhnya semua bentuk ibadah kita hanyalah untuk Allah, karena Dia yang menciptakan kita, Dia pula ialah tempat yang lain.
selain daripada Allah, itu pasti tidak akan diterima nanti. Nah, kita sudah sampaikan beberapa bentuk ibadah yang memang itu adalah lillah. Yang terakhir, anwa'ul ibadah yang sudah kita berikan penjelasannya adalah al-isti'anah. Al-isti'anah itu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, jadi ada banyak ayat tentu saja dan ada banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang menyuruh kita bahwa jika kita ingin meminta pertolongan itu hanyalah kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan itu. Kalau kita minta kepada selain Dia, selain Allah tidak akan bisa melakukannya. Maka percuma kita meminta pertolongan kepada selain Allah, padahal Dia tidak bisa. Dalam hadis, iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta atau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, itu yang terakhir yang kita bahas. Sekarang kita akan lanjutkan pada poin-poin ibadah yang lain. Karena anwa'ul ibadah itu banyak sekali. Nah, yang berikutnya adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu artinya adalah memohon perlindungan dari sesuatu yang kita tidak suka. Jadi memohon perlindungan dari sesuatu yang kita tidak suka. Ini juga harus hanya kepada Allah. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dalil bahwa sesungguhnya isti'adzah itu memohon perlindungan dari sesuatu yang kita tidak suka itu hanya kepada Allah. Dalilnya adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Falaq dan dalam surat An-Nas. Itu adalah ayat-ayat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada lagi, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Ini waktu subuh sekarang ini, itu yang menguasainya adalah Allah. Dan salah satu dari ayat yang menunjukkan bahwa kita berlindung kepada Allah adalah ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia. Jadi raja di atas segala raja. Kalaupun ada di antara manusia yang disebut dengan raja-raja manusia itu semuanya akan tunduk kepada raja yang satu ini, raja yang sebenarnya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang di dunia ini yang takut kepada raja manusia, yang lebih pantas untuk ditakuti itu adalah raja dari raja itu. Dulu ketika Fir'aun menjadi raja, rakyatnya takut kepada dia. Karena Fir'aun ngaku-ngaku dia sebagai Rabb. Ana rabbukumul a'la.
Raja Namrud itu sangat ditakuti pula oleh rakyatnya dengan kekuasaan yang dia punya. Tetapi semua raja-raja yang ditakuti itu, dia sesungguhnya nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan raja yang satu ini, yaitu Allah. Karena dia raja semua manusia. Bahkan di akhirat kelak itu Allah akan menantang, mana raja-raja kalian dulu? Anal Malik, sayalah yang raja itu. Mana raja-raja yang dulu kalian takuti? Gak ada satupun yang berkutik, gak ada satupun yang bisa berbuat apa-apa, karena semuanya berada di bawah perintah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan oleh kita minta permohonan perlindungan dari sesuatu yang kita tidak suka, tentu yang paling pantas untuk kita minta perlindungan itu adalah Dia yang bisa memberikannya. Dia yang mampu untuk memberikan perlindungan itu. Maka yang pantas tempat kita memohon perlindungan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita memohon perlindungan kepada selain Allah, maka kita akan terjebak kepada kesyirikan-kesyirikan. Takut kita diganggu oleh makhluk gaib. Memohon pula kita kepada makhluk gaib itu agar dia tidak mengganggu kita. Maka itu akan menjadi satu perbuatan yang salah. Apapun permohonan perlindungan yang ingin kita sampaikan, sampaikanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam doa itu adalah di mana kita diajarkan memohon perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk pasar, diminta kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak dizalimi. Sampai kita ke satu tempat yang barangkali tempat itu ada sesuatu yang mungkin berbahaya dan membahayakan kita, maka diminta pula kita untuk berdoa kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari berbagai kejahatan-kejahatan yang kita tidak menginginkan untuk mendapatkan kejahatan itu. Dan Allah yang hanya bisa melakukan dan memberikan perlindungan itu. Apa contoh doanya? Nah, ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Karena makhluk Allah berarti ada yang jahat. Kalau berdasar ini berarti makhluk Allah ada yang jahat. Dan banyak yang jahat. Nah, agar kita dilindungi dari kejahatan-kejahatan itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada lagi doa yang lain, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Nah, ini doa-doa yang perlu kita baca di waktu subuh. Ada kan zikir-zikir pagi, ada juga zikir sore. Zikir pagi dan zikir sore itu sebenarnya adalah zikir-zikir perlindungan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal yang kita tidak inginkannya.
Yang doa tadi artinya apa? Aku berlindung dengan keagunganmu, jangan sampai aku diserang dari bawahku. Kan kita mau perlindungan kan, jangan sampai kita diserang dari depan, dari belakang, dari samping, dan bahkan dari bawah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang ku dapati dan yang aku khawatirkan. Ini salah satu dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ada merasakan sesuatu yang sakit di badan kita, lalu kita pegang bagian yang sakit tadi sambil mengucapkan doa ini berulang-ulang, bahkan bisa sampai 7 kali. Karena ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita berlindung dari sakit itu, mudah-mudahan sakit itu tidak apa-apa, atau mudah-mudahan sakit itu cepat segera disembuhkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan ada banyak doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kita ulang-ulang. Mengulang-ulang doa perlindungan seperti itu membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang berdoa? Karena berdoa itu gambaran bahwa kita mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan Allah benci sama orang yang tidak mau berdoa. Kalau tidak mau berdoa, berarti ada kesombongan pada diri dia. Seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah. Maka jangan sampai nanti dalam hidup kita ini, kita baru berdoa kepada Allah kalau sudah sulit. Jadi kalau sudah mengalami kesulitan, baru berdoa pada Allah. Sebelum mendapatkan kesulitan itu, kayaknya dia menyelesaikan urusan dia itu dengan kemampuan dan kelebihan yang ada pada diri dia. Kalau sudah tidak sanggup, baru berdoa. Ini salah. Tapi yang disuruh oleh Nabi itu justru berdoalah sering, dan bahkan mulailah segala-galanya dengan doa. Karena pada saat kita memulai satu urusan kita dengan berdoa kepada Allah, kita sedang mengakui kelemahan kita. Kita sedang mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah. Kita sedang mengakui kemuliaan dan keagungan Allah. Dan ternyata memang tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tidak akan ada satu bentuk kesuksesan apapun, sekecil apapun keberhasilan yang kita lakukan, tak akan mungkin terjadi kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Kecuali kalau Allah yang memberikan kesuksesan itu. Bahkan kita bisa melangkahkan kaki saja, itu sesungguhnya hanya karena Allah yang mengizinkan. Maka salah satu dari ungkapan yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan kesempurnaan iman saya itu adalah ketika apabila saya melangkahkan kaki kanan saya tidak tahu, tidak bisa memastikan apakah kaki kiri saya akan melangkah lagi atau tidak. Berapa jarak langkah kanan ke langkah kiri? Ketika kaki kanan melangkah, dia tidak bisa memastikan apakah kaki kiri akan melangkah setelahnya atau tidak, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dia memandang kesempurnaan
kesempurnaan iman. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, berarti sudah benar-benar dia mengakui kehendak Allah dalam kehidupan dia. Nah, oleh karena itu jangan berdoa itu ketika kita sudah mengalami masa-masa di mana kita tidak mampu melakukannya, tetapi awalilah segala-galanya dari memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan ada doa-doa zikir pagi, zikir sore, itu doa perlindungan. Buktikan bahwa kita suka berdoa. Karena keseharian kita itu mulai dari pagi sampai sore itu semua diatur oleh Allah. Karena dia yang mengatur, maka dia pula lah tempat kita berlindung. Kira-kira di hari ini apa yang akan terjadi pada diri kita, Allah sudah tahu. Tapi tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Karena Allah sudah tahu dan Allah mampu memberikan apapun yang dia inginkan untuk kita. Allah sanggup menetapkan keadaan apapun untuk kita hari ini. Nah, oleh karena itu yang paling tepat untuk kita memohon perlindungan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kejahatan apapun, dari kezaliman umat manusia, dari kejahatan orang. Kepada siapa lagi kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-isti'adzah itu hanyalah untuk Allah. Kalau kita meminta perlindungan kepada selain Allah, ini akan menjadi satu bentuk kesyirikan, bahkan bisa dimasukkan ke dalam syirik akbar, syirik besar. Kalau memang kita memohon perlindungan kepada selain Allah, berarti kita memberikan kerja Allah kepada orang lain yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Ikhwati fillah, isti'azah itu bisa dibagi-bagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dituntut kepada kita. Tindakan ini merupakan bentuk dari sempurnanya kebutuhan dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah suka kepada orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang memohon perlindungan kepada Dia? Karena memang memohon perlindungan kepada Allah itu bentuk kesempurnaan keyakinan dia kepada Allah dan bentuk pengakuan terhadap diri dia bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ayatnya itu banyak. Kenapa Al-Falaq An-Nas itu disebut dengan Al-Mu'awwizatain? Kan itu namanya surat Al-Mu'awwizatain, 2 surat perlindungan. Ini salah satu dari asbab nuzul dalam catatan sejarah. Ini ayat ini pernah dibacakan oleh Jibril ketika ia membawa ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepada Nabi ketika Nabi kena atau terkena oleh efek sihir dari seorang Yahudi, Labid al-A'sam. Itu seorang tukang sihir yang mengikat buhul-buhul itu lalu ditiupkannya dan diletakkannya di satu tempat yang ternyata ada efek pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia menggunakan air di mana di situ diletakkan buhul-buhul tadi oleh tukang sihir. Tali tamali itu jumlahnya 11. Maka Al-Falaq An-Nas itu berjumlah 11 ayat, 1516.
Ketika itulah dibacakan oleh Jibril. Setiap kali dibacakan satu ayat, Qul a'udzu birabbil falaq. Setiap kali dibaca ayat, lepas satu ikatan. Dibaca lagi ayat yang kedua, lepas lagi satu ikatan. Sampai selesai dibacakan 11 ayat, lepas semua ikatan-ikatan yang tadi sudah dimantra-mantra oleh tukang sihir. Jadi persoalan sihir itu sudah lama dan bahkan sudah pada masa sebelumnya. Kalau kita baca sejarah Nabi Musa, itu andalannya Fir'aun itu justru kan tukang sihir. Nah, coba bayangkan Fir'aun sebagai seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatan tukang sihir. Situ aja kan nampak lemahnya Fir'aun itu sebenarnya. Cuma rakyat ketika itu karena sudah dihantui oleh ketakutan terus, taat sama perintah Fir'aun. Dia sebagai seorang raja, padahal dia sendiri mengandalkan kekuatan sihir. Itu tandanya bahwa manusia, sekuat apapun manusia, dia tidak bisa berdiri sendiri. Sehebat apapun orang, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan membutuhkan orang lain untuk keperluan-keperluan dia. Oleh karena itu, ketika ada orang yang kita taati, ada orang lain yang kita taati dalam artian menyalahi aturan Allah, itu satu perbuatan yang sangat salah besar. Karena orang itu minta ditaati karena dia membutuhkan orang tersebut. Tapi Allah ketika dia minta kita mentaatinya, Allah sama sekali tidak membutuhkan siapapun. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Maka ketaatan kita kepada Allah bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi balik kepada kisah tadi, ini Al-Mu'awwizatain ini yang sebagai surat perlindungan, ayat-ayat perlindungan, dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Sebelum tidur baca Al-Mu'awwizatain. Kan Rasul meminta kalau kalian mau tidur bersucilah, berwudu. Lalu nanti baca doa-doa sebelum tidur. Salah satu dari yang diajarkan adalah dua surat ini, Al-Mu'awwizatain ini. Doa-doa di mana kita memohon perlindungan. Karena bisa saja kita diganggu saat kita tidur. Berapa banyak orang mendapatkan gangguan-gangguan pada saat dia tidur. Itu kejahatan makhluk. Karena dalam ayat itu sendiri juga disebutkan kejahatan makhluk. Dalam doa-doa juga memohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Jadi kita memohon perlindungan dari kejahatan makhluk bukan kepada makhluk, kepada yang menciptakan makhluk. Disinilah salahnya ketika ada orang yang melakukan sesembahan, sesajian diletakkan di kaki bukit ini untuk memberi makan jin yang mana gitu, agar dilindungi nanti dari kejahatan makhluk. Berarti memohon perlindungan dari kejahatan makhluk kepada makhluk sendiri, maka salah. Berarti kita sudah diatur oleh makhluk itu. Dan di sini, jadi persoalan sesembahan, sesajian itu memang sesuatu yang jelas kita harus katakan itu sebagai satu bentuk kesyirikan dan harus ditinggalkan. Kalau seandainya umat Islam yang melakukannya, harus diingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi kalau dilakukan oleh yang bukan muslim, ya udah itu urusan mereka. Mau mereka tidak punya tauhid, mereka tidak percaya pada Allah, silakan saja. Kalau mereka mau melakukan, tidak mungkin kita ingatkan karena dia tidak percaya sama Allah. Tapi kalau yang melakukannya itu seorang yang muslim, meskipun itu sudah menjadi sebuah tradisi,
Oh ini kan tradisi, ini kan kebiasaan-kebiasaan satu kaum, ini kearifan lokal. Jangan sampai kearifan-kearifan lokal itu merusak akidah dan merusak agama kita. Seandainya ada kearifan lokal yang bertentangan dengan agama, maka tinggalkan kearifan lokal itu. Agama yang harus diikutkan. Syariat Islam yang harus dipedomani. Ngapain kita mengikuti kearifan lokal itu kalau ternyata bertentangan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati fillah, yang pertama secara umum bentuk isti'azah itu memang adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebutkan lebih rinci, memohon perlindungan kepada Allah tapi dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memohon kepada Allah dengan cara menyebutkan keagungan-keagungan dan sifat-sifat kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Karena Allah memiliki semua sifat-sifat kamal, sifat-sifat sempurna. Semua yang ada pada Allah itu dalam bentuk kesempurnaan. Dan semua yang ada pada manusia itu dalam bentuk kekurangan. Oleh karena itu, ketika ada kesamaan-kesamaan nanti penyebutan antara Allah dengan manusia, pasti berbeda nanti dari segi substansi. Karena yang ada pada Allah semuanya dalam bentuk kesempurnaan, dan yang ada pada manusia semuanya dalam bentuk kekurangan. Dulu jauh sebelumnya kita sudah berikan penjelasan, tapi perlu juga untuk kita ulang-ulang. Ketika dikatakan bahwa manusia punya sifat penyayang, enggak? Punya sifat penyayang. Allah Maha Penyayang. Walaupun sama bahasanya, tetapi tidak akan pernah sama hakikatnya. Karena yang ada pada Allah sempurna, yang ada pada manusia kurang. Yang pada manusia itu terbatas, yang pada Allah tidak ada keterbatasan. Manusia mendengar, Allah mendengar. Tapi pendengarannya Allah sempurna, tidak ada batasnya. Tapi pendengaran manusia terbatas. Dan ada akhirnya. Ada saat-saat di mana manusia nggak sanggup lagi untuk mendengar karena terlalu besar suaranya. Dan ada saat di mana manusia tidak bisa mendengar karena terlalu kecil suaranya. Maka kalau ada orang ngomong terus kurang dengar, apa tadi? Kan kita minta ulang kan? Coba ulang lagi. Kok kita minta ulang? Berarti pendengaran kita belum cukup untuk mendengarkan karena terlalu kecil. Yang itu tuh tidak ada pada Allah. Ini terlalu kecil, ini terlalu besar, tidak ada sama Allah. Bahkan berbisik-bisik pun manusia di muka bumi ini, Allah yang di atas arasy sana, dia bisa mendengar. Nah, oleh karena itu, pada bentuk yang kedua, memohon perlindungan dengan salah satu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang doa-doa yang kita contohkan tadi. Seperti yang doa tadi itu, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan kalam Allah. Berarti boleh kita berlindung kepada kalam Allah. Karena kalam Allah itu adalah sifatnya. Dan sifat Allah disandangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang itu pantas untuk dia. Al-Quran kalam Allah. Maka ketika dikatakan Al-Quran adalah kalam Allah, lalu kita boleh berlindung kepada kalam Allah. Berarti kalam Allah tidak makhluk. Karena ada perdebatan dulu yang lama sekali, panjang perdebatannya, sampai akhirnya Imam Ahmad itu masuk penjara
karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah adalah makhluk. Tidak mau dia. Pokoknya kalau tidak mau mengakui Quran itu adalah makhluk, masuk penjara. Dia tidak mau, karena dia tahu di belakang dia ada ribuan muridnya yang akan tersesat kalau seandainya dia mengakui Quran adalah makhluk. Akhirnya dia katakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Dan memang bukan makhluk. Maka kalau ada aliran-aliran, kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka salah. Karena boleh berlindung kepada kalam Allah. Kalaulah dia makhluk, tidak mungkin boleh berlindung kepada, memohon perlindungan kepada makhluk. Karena berlindung itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dulu soal makhluk, makhluk sudah pernah kita bahas, dan keyakinan ahlu sunnah, keyakinan Rasul dan para sahabatnya itu adalah bahwa mereka tidak pernah memperdebatkan persoalan ini karena mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan berarti itu bukan makhluk. Ada pula yang mengatakan Al-Quran itu yang apa dibagi-baginya, ada nanti kalam nafsi. Yang tidak makhluk itu kalam nafsi itu. Kalam yang ada pada zatnya Allah dan itu tidak makhluk. Tapi Al-Quran ini yang tertulis ini adalah makhluk. Ada yang mengatakan seperti itu, dibeda-bedakannya antara kalam nafsi dengan kalam ini. Kalau Quran ini makhluk, lalu ini kalam siapa? Apakah ini dibahasakan oleh Jibril atau ini dibahasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu itu akan menjadi satu kesalahan. Karena ditantang dulu orang Arab itu untuk mendatangkan persis seperti satu ayat saja cukup. Kalau bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ada tentangan mendatangkan seperti 10 ayat atau mendatangkan seperti satu surat. Tapi tak ada satupun mereka yang sanggup untuk mendatangkannya. Karena memang ini adalah kalam Allah yang tak mungkin bisa ditandingi oleh kalamnya makhluk. Ikhwati fillah, itu salah satu contoh. Yang tadi itu doa-doa perlindungan itu yang kita sebutkan di awal tadi, itu semua adalah bentuk-bentuk dari yang kedua ini, memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut salah satu dari sifat-sifatnya, dan itu pantas karena memang itu sifat mulia yang dimiliki hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bentuk isti'azah yang ketiga itu memohon perlindungan kepada mayit, kepada orang yang mati atau kepada benda mati, atau kepada orang hidup, tetapi orang hidup itu gaib dalam artian tidak ada bersama dia. Dia berada pada tempat yang lain, maka memohon perlindungan seperti ini merupakan perbuatan syirik. Jadi meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati, meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati atau kepada benda mati. Kepada orang yang sudah mati apa contohnya? Mohon perlindungan kepada para wali yang sudah meninggal lama, karena dia adalah dianggap sebagai wali yang keramat, maka doa-doa kepadanya selalu dipanjatkan, selalu dipohonkan. Rasanya enggak pas doa ini kalau tidak menyebut-nyebut nama wali tadi. Kalau meminta perlindungan dan pertolongan kepada dia yang seperti itu, maka syirik.
Nggak boleh, karena dia sudah mati. Apa yang bisa dia berikan? Kepada Rasul saja tidak boleh, apalagi kepada selain Rasul. Dia ada hadis-hadis yang kadang dipakai, satu cerita, satu kisah, dikatakan seseorang dulu yang meminta ketika lama tidak hujan, lalu datang kepada kubur Rasul, lalu dia meminta, ya Rasulullah tolong doakan kami. Ini ada dalam riwayat seperti itu. Lalu pada malam harinya dia bermimpi bahwa Rasul menyuruh dia untuk menemui Umar ibnul Khattab. Ada riwayat seperti itu. Tetapi oleh para ulama ahlul hadis yang mu'tabar, ini hadis itu tidak sahih. Hadis itu dhaif, bahkan bisa dikatakan sebagai hadis yang palsu. Karena ada dari sisi periwayatannya, dari sisi sanadnya yang bermasalah. Nah, kenapa hadis yang tidak sahih ini yang dipertahankan terus? Yang tidak sahih ini yang ingin dipertahankan terus untuk membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh, tapi banyak dilakukan oleh orang-orang, khususnya dari kalangan sufi, orang-orang sufi banyak melakukan hadis-hadis seperti itu. Tidak mungkinlah satu hadis yang ini dihukumkan sebagai hadis yang dhaif oleh kebanyakan para ulama hadis, lalu mengalahkan semua bentuk perbuatan-perbuatan yang lain yang memang itu, yang perbuatan tadi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dikatakan rojulun di situ saja itu menjadi seorang yang majhul, nggak tahu siapa orangnya rojulun itu. Ada yang menyebutkan namanya Abdul Haris Al-Muzani atau siapa gitu. Tetapi itu sesuatu yang tidak disepakati. Berarti dia seorang yang tidak dikenal. Tidak mungkin orang ini bisa mengalahkan sesuatu yang sudah menjadi mengalahkan hal-hal yang oleh para sahabat tidak pernah melakukan. Kalaulah memang itu menjadi sesuatu yang dibolehkan, berapa banyak dulu masalah-masalah dihadapi oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka akan ngadu sama Nabi kan, ya Rasulullah, kami sekarang sedang begini-begini, tolong mohonkan kepada Allah agar masalah kami ini bisa selesai. Seharusnya ada riwayat yang menyatakan seperti itu, tapi tidak ada. Yang ada hanya dari rajulun yang majhul ini saja. Nah, itulah sebabnya hadis itu tidak bisa diterima. Jadi kalau seandainya kepada Nabi saja tidak dibolehkan, sudah tidak dibolehkan. Karena Nabi sudah wafat, apalagi kepada orang yang lain. Jadi memohon perlindungan kepada orang yang sudah mati atau kepada benda mati. Kepada benda mati ya kayak tangkal-tangkal, jimat-jimat, itu semua akan menjadi bentuk kesyirikan. Berarti meminta pertolongan kepada tangkal yang tadi itu. Dia berarti dalam hatinya mengakui bahwa di tangkal itu ada satu kekuatan yang bisa memberikan kebaikan kepada dia. Di sini masalahnya. Di sini syiriknya itu. Bahkan takut dia nanti kalau tangkal itu tinggal. Umpamanya dia diberi jimat selamat dalam perjalanan umpamanya. Oleh seorang dukun, diberikan dia jimat selamat dalam perjalanan. Kalau dia mulai perjalanannya itu lalu tinggal jimat tadi, dia akan pulang kembali menjemputnya. Kenapa? Takut dia kalau tidak, berarti dia sudah mengandalkan keselamatan dirinya kepada jimat yang tadi. Inilah yang dimurkai oleh Allah itu. Kenapa Allah murka? Karena yang memberikan keselamatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Nah, jadi meminta perlindungan kepada benda mati, atau meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup
tetapi orang itu gaib. Gaib itu artinya tidak ada di depan dia. Sekarang bisa enggak kita mengkhitab orang tua kita? Duduk kita sini ya, kita panggil dia begini, bisa enggak? Enggak bisa, karena enggak ada di hadapan kita. Atau kita mencoba untuk memohon perlindungan dari guru kita, padahal guru kita tidak mendengarkan apa-apa dari kita. Kalau dilakukan juga berarti ada satu keyakinan di hati kita bahwa guru kita punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan itu. Maka tetap menjadi tidak dibolehkan. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Jin, ini contoh dari yang tadi masuk dalam kategori isti'azah kepada selain Allah, dan itu syirik. Dalam surah Al-Jin ayat 6 dikatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada rijalun minal jin, kelompok jin. Berarti manusia memohon perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Jin itu tidak bisa memberikan apa-apa, tapi justru jin itu dengan cara itu mereka akan bertambah kufur, akan bertambah banyak dosa dan kesalahan-kesalahannya. Berarti memohon perlindungan kepada jin menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena jin tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang dilakukannya terhadap kita enggak akan pernah bisa kecuali sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita takut kepada gangguan-gangguan dia. Ini lahir anak, takut nanti bayi itu diganggu oleh makhluk halus. Nanti digantung di depan pintunya macam-macam itu, yang digantung itu pandan berduri atau apa, digantung di pintu depan. Iya kalau jin lewat di pintu depan, kalau lewat pintu belakang gimana coba? Jadi orang-orang berbuat syirik itu kadang akalnya nggak jalan, rusak cara berpikirnya itu. Kan jin kan makhluk halus, biar tidak diganggu diletakkan di pintu depan. Kalau dia masuk dari belakang gimana coba? Maka minta perlindungan itu jangan kepada jin, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan itu semua kepada Allah. Diganggu tidak diganggu itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan juga sebagai orang tua, dianjurkan juga untuk boleh kita membacakan ayat-ayat perlindungan kepada anak-anak kita. Pokoknya kita bacakan mu'awizatain tadi itu, kita tiupkan di tangan kita, lalu kita usap-usapkan ke badan anak kita. Itu dibolehkan dalam bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan cari nanti cara-cara yang enggak masuk akal, cara-cara yang enggak logis, yang enggak pernah ada jaminan bahwa itu akan memberikan perlindungan dan keselamatan. Jadi hindarkan yang ketiga ini. Dua yang pertama tadi itu yang harus kita lakukan. Memohon hanya kepada Allah atau memohon perlindungan dengan menyebut sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini hindarkan karena itu syirik besar. Memohon perlindungan kepada benda mati, kepada orang yang sudah mati, atau kepada orang yang hidup yang tidak ada di hadapan dia. Dan dia tidak bisa mengkhitab orang itu. Yang keempat, memohon perlindungan dengan makhluk atau kepada tempat sesuatu yang lain yang memang ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari tempat itu.
Ini boleh. Berlindung, contoh begini. Kalau kita kepanasan, kita berlindung di bawah payung. Karena payung itu akan melindungi kita dari cahaya panasnya cahaya matahari. Itu boleh. Itu payung kan makhluk. Kita ambil payung, lalu kita ingin berlindung agar tidak panas, agar tidak kepanasan, pakai payung. Itu boleh. Itu tidak menyalahi. Karena kita menjadikan sesuatu, baik benda ataupun orang, meminta sesuatu yang memang pada zahirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita minta. Kalau ada orang ketakutan dikejar anjing, lari dia ke kerumunan orang-orang ramai agar dia mendapatkan atau terlindungi dari kejaran anjing itu. Boleh enggak? Boleh. Itu berarti meminta sesuatu semacam bentuk perlindungan kepada orang atau kepada benda untuk hal-hal yang memang pada zahirnya bisa dia dapatkan. Nah, itu tidak menjadi sebuah kesalahan karena ada rasionalitasnya, bisa masuk akal dan memang dia bisa mendapatkan itu. Kalau ada anak kecil ketakutan nengok orang gila umpamanya, ketakutan, ada kita di situ. Secara fitrah dia akan lari kepada orang tadi untuk mendapatkan apa dia lari? Mendapatkan perlindungan. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini adalah dibolehkan dan memang itu bentuk dari bahwa logika dan akalnya masih sehat. Kalau ada pula orang nampak dia anjing gila ngamuk, tidak ada rasa takutnya, ini perlu dicurigai, sehat tidak akalnya? Karena sesuatu yang pantas untuk ditakutkan dan pantas untuk mencari tempat berlindung agar dia tidak digigit oleh makhluk yang dia tadi tidak suka. Nah, ikhwati fillah, itulah 4 dari pembagian dari isti'azah itu, di mana kita bisa melakukan perlindungan. 2 pertama wajib untuk kita lakukan karena itu bentuk kesempurnaan tauhid kita, bentuk bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah. Sedangkan yang ketiga itu perbuatan syirik yang tidak boleh untuk kita lakukan. Jangan sekali-kali memohon perlindungan kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikannya. Orang yang sudah mati, benda mati, atau orang hidup yang gaib yang tidak hadir di hadapan kita. Sedangkan yang keempat, meminta perlindungan, mendapatkan sesuatu dari makhluk yang memang itu secara zahir bisa dia dapatkan, maka itu adalah perbuatan yang dapat dibenarkan dalam pandangan agama Islam. Ini mungkin yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami secara baik. Semoga tauhid dan akidah kita selalu murni dan utuh, tidak dicederai oleh sesuatu apapun, meskipun sekecil apapun bentuk syirik itu, maka harus berupaya untuk ditinggalkan. Terima kasih. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Silakan.
Iya, eh, terkadang kita tidak sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah seperti sakit. Baru aja sakit lalu kemudian mencari obat, atau baru aja sakit lalu memohon agar disembuhkan, kan seperti itu. Kalau seandainya kita diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, memang cara menghadapinya adalah kesabaran. Karena manusia ini hanya menghadapi dua hal dalam hidupnya. Allah berikan sesuatu yang menyenangkan, lalu dia bersyukur. Atau Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu ia sabar. Dua-dua ini ujian. Jangan dikira yang ujian itu nanti hanya yang menyakitkan saja. Hanya hal-hal yang membuat kita tidak senang. Ketika kita diberikan hal-hal yang baik dan menyenangkan, itu sesungguhnya juga adalah ujian. Karena ada dua cara untuk menghadapinya, kan? Yang baik, orang beriman itu dia akan bersyukur, dan yang buruk yang dihadapinya dia akan bersabar. Tapi apakah salah? Apakah bertentangan nanti makna sabar itu ketika kita cepat-cepat mencari obat? Kok cepat kali cari obat? Sabar ajalah dulu. Bertentangankah kira-kira? Sakit kita. Kalau kita sakit, maka ada ikhtiar yang dilakukan, dan ikhtiar itu bentuk dari ibadah kita juga kepada Allah. Jadi semuanya dikaitkan dengan Allah. Kita mencari obat pada saat kita sakit, itu tidak bertentangan dengan sabar kita. Sabar itu tetap harus ada, ikhtiar mencari obat itu juga dianjurkan oleh agama. Sehingga ikhtiar kita itu akan menjadi ibadah, maka carilah ikhtiar yang benar. Karena ada orang yang salah dalam berikhtiar. Kalau sakit dia dicari cara yang tidak benar untuk mendapatkan kesembuhan. Ini mungkin bisa dikatakan berbeda dengan kesabaran. Pokoknya apa aja lah obatnya, mau haram, mau halal, yang penting saya sehat. Ini sudah bertentangan. Karena kesembuhan pun datang dari Allah. Kan syifa itu kan datangnya dari Allah. Wa fatadawu wa la tatadawu bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah, dan Allah tidak menjadikan kesembuhan dari hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu diujilah nanti kesabaran, iman dan kesabaran itu diuji oleh Allah nanti dengan cara mencari ikhtiar yang benar. Kalau sudah salah ikhtiarnya, berarti sudah bermasalah dia pada iman dan pada kesabarannya. Seandainya sudah berobat, belum juga sembuh, apa sikap orang yang beriman? Disinilah dia semakin menunjukkan kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus meyakini bahwa sakit itu pun, sakit yang diberikan oleh Allah, itu bisa-bisa menjadi bukti cinta Allah kepada dia. Kenapa kok sakit dibilang cinta? Jangan-jangan dengan sakit itu Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Dengan diberikan sakit itu Allah ingin menghapus dosa seorang hamba. Karena biasanya kalau sudah sakit tuh istighfarnya tak tanggung-tanggung. Kalau sudah sakit, astagfirullah ya Allah. Waktu sehat dah ada terucap tuh astagfirullah tuh. Lalai aja terus sama Allah. Pas sakit mulai lidah berucap. Mungkin Allah merindukan ucapan itu dari lidah dia. Dan mungkin dengan cara itu Allah menghapus dosanya. Nah, itu sikap orang
orang yang beriman kepada Allah dalam kondisi sakit yang diberikan oleh Allah, ternyata di situ ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Mungkin selama ini hatinya lalai terus kepada Allah, dengan sakit sekali itu berubah total kehidupan dia. Sadar dia sesadar-sadarnya, taubat dia kepada Allah. Yang sebelumnya Yang sebelumnya solatnya bolong-bolong, setelah sakit itu solatnya sudah tidak lagi bolong-bolong. Baik tidak kira-kira sakit itu bagi dia? Baik, karena akan memberikan kebaikan yang berikutnya dalam kehidupan yang dia jalani. Nah, oleh karena itu, kalau sakit lalu mencari obat itu tidak bertentangan dengan sabar. Karena ikhtiar itu sendiri juga sebagai sebuah ibadah, dan buktikan bahwa kita beriman kepada Allah dengan cara berikhtiar dengan yang dibolehkan oleh agama, bukan berikhtiar dengan yang salah dan yang diharamkan oleh agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Iya, katanya itu kata siapa? Jadi kan ini ada berobat dengan darah ular kobra. Itu ada tuh di bukunya Dr. Setiawan Budi Utomo. Itu judulnya Fikih Aktual. Ada satu judul pembahasan yang dia bahas, berobat dengan darah ular kobra. Iya. Kok pakai itu? Katanya. Baik, sekarang katanya itu kata siapa? Itu dulu. Yang jelas dalam agama, dalam hadis yang tadi itu, wala tatadawu bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Jangankan darah ular kobra, darah ayam saja haram. Darah sapi itu haram. Karena hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Allah haramkan bangkai, Allah haramkan darah. Nah, jangankan darah ular kobra. Ini sudahlah ular kobranya itu haram, sekarang darahnya pula lagi. Yang memang darah itu adalah mengandung penyakit. Kenapa dilarang berobat dengan yang diharamkan? Karena kesembuhan tidak didapat dari yang diharamkan. Gimana cara mau sehat kita berharam dengan yang mengandung penyakit? Nah, oleh karena itu hukum asalnya tidak boleh. Jangan coba-coba mencari yang diharamkan itu. Apa ndak ada lagi obat yang halal? Oleh karena itu, disinilah ikhtiar kita diuji. Ikhtiar kita akan diuji oleh Allah. Ikhtiar itu ibadah. Akan mendapat pahala kita dengan ikhtiar kita itu, karena mengerjakan apa yang dianjurkan. Maka tidak boleh kita cari cara yang salah. Oleh karena itu, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mencari obat-obat yang dihalalkan. Cari itu. Seandainya semuanya sudah tidak ada, habis semua yang halal-halal itu, tetapi berdasarkan penelitian dokter yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi katanya tadi itu tengok dari siapa. Tapi ada mungkin ungkapan semacam penelitian atau apa, di mana yang ini bisa menyembuhkan penyakit asma atau apa gitu kan. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang tadi, yang halal tadi, barulah dia bisa berpindah kepada yang lain. Kalau memang itu juga diberikan penjelasannya oleh mereka yang ahli seperti para dokter dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak,
Jangan lakukan. Siapa tahu nanti kita sudah capek makan minum darah itu tidak juga sembuh-sembuh. Karena kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergiur dengan apa namanya itu bahasa-bahasa yang muncul, ini kan begini, ini sekali minum langsung sehat, kan macam-macam iklan itu. Yang namanya iklan itu pasti dibesar-besarkan. Tidak ada iklan yang datar-datar saja. Coba tengok yang untuk pemutih wajah itu. Sekali, 2 kali, 3 kali langsung putih. Padahal udah berbotol-botol habis enggak juga putih-putih. Kalau di iklannya 3 kali putih kan? Kalau yang namanya iklan pasti berlebih-lebihan. Tidak ada iklan yang biasa-biasa saja. Jadi jangan terpengaruh oleh iklan-iklan seperti itu. Kita hidup harus beragama, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika tidak ada lagi yang lain dan dokter menganjurkan itu, maka mungkin bisa masuk dalam kategori darurat kalau akan mengancam jiwa. Kalau mengancam jiwa itu nanti lain lagi ceritanya. Ada hal-hal yang diharamkan, tapi untuk menyelamatkan jiwa dapat dibenarkan. Bangkai itu haram, itu hukum asalnya. Tapi kalau ada orang yang kalau tidak dimakannya bangkai itu mati dia, maka saat itu halal bagi dia. Untuk apa dihalalkan? Sekedar untuk menyelamatkan jiwa. Kalau kondisinya seperti itu, maka silakan untuk diambil. Adapun seperti apa namanya itu cangkok jantung, ambil jantung babi, waliyadzubillah, berarti dia memasukkan tidak lagi sekedar memakan sepotong 2 potong. Ini jantung dia justru dari jantung babi. Jangan lakukan itu. Lebih baik untuk tidak melakukannya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan solusi yang lain. Dia tidak tahu juga kenapa segala-galanya diarahkan ke babi gitu. Ini yang jadi pertanyaan. Makanan biar enak juga minyak babi. Nanti ada yang lain juga diarahkan ke babi. Apa tidak ada selain babi? Yang jelas-jelas agama kita mengharamkan. Kan walahmul khinzir. Kan jelas-jelas diharamkan. Karena ada juga unsur politiknya. Itu dulu vaksin haji meningitis itu dari babi. Di Eropa enggak dari babi itu. Vaksin juga mereka mau haji itu ada kartu kuning itu orang mau umrah. Tapi kok di Indonesia pakai campuran babi? Di Eropa, di Jerman enggak dari yang lain. Kenapa kita tidak berpikir untuk mencari yang lain yang memang halal? Sekarang katanya tidak lagi dari babi. Berarti bisa kan? Itu tandanya. Jangan segala-galanya dikembalikan kepada yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu. Wallahu Subhanahu wa taala. Silakan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Disandingkan jimat itu dengan Al-Quran. Itu hanya untuk mengelabui. Hanya untuk mengelabui agar seolah-olah ini nanti dari agama, dibawa-bawa Al-Quran. Padahal sesungguhnya intinya ada pada kunci atau pada parang. Apa keselamatan yang bisa diberikan oleh kunci? Coba
Kecuali kalau malam-malam kita kunci rumah kita, agar tidak terbuka, oke. Tapi kalau memberikan keselamatan kepada bayi yang dilahirkan, harus digantungkan kunci di pinggangnya. Jangan kunci itu yang menyakiti dia nanti. Belok kiri, belok kanan, ditusuk pinggangnya sama kunci itu nanti. Apalagi yang diletakkan parang pula. Ya kan? Jadi menyandingkannya. Ada juga di situ kunci, ada juga Al-Quran. Itu jangan-jangan menghina Al-Quran. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Quran itu bukan untuk diletak-letakkan seperti itu. Untuk dibaca, kalau ada doa di dalamnya, dibaca doa itu dan dimohonkan kepada Allah. Seandainya ada ayat Quran itu kita gulung-gulung, diletakkan di lengannya, ini menghina Quran. Nanti kita akan masuk ke kamar kecil, akan mandi. Gimana ceritanya itu nanti? Jadi bukan begitu caranya. Jadi dibaca dengan penuh khidmat, ikutkan hati kita saat membaca itu, mohon sama Allah. Itu artinya. Jadi wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur baurkan, dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Murnilah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Diberi atau tidak itu urusan Allah. Berdoa itu urusan kita, kerja kita. Memberi itu urusan Allah. Kita tidak usah campuri urusan Allah. Kita hanya mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Berdoa kita itu ibadah. Dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Dulu Rasul juga bilang seperti itu, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini orang terburu-buru, baru aja berdoa lalu ingin hasilnya langsung nampak. Maka mungkin saja doa kita agak telat dikabulkan oleh Allah, agar lidah kita terus berucap, agar lidah terus menyebut nama Allah, agar lidah kita terus meminta kepada Dia. Jangan-jangan ada kebaikan yang sedang kita tidak tahu di balik itu semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Biar ya, insya Allah itu tidak masuk, karena tidak sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu, haram, dan memang yang diharamkan itu adalah memakannya, menjadikan sesuatu yang nanti tubuh kita akan tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau untuk yang tadi nanti harus dibersihkan. Harus dibersihkan kalau nanti umpamanya ada, kan hari raya kurban kan kadang ada sembeli lalu ada darah, diletakkan kaki, kadang kaki yang pecah-pecah katanya bisa, coba aja buktikan. Tapi nanti itu dibersihkan kalau akan mau sholat, karena darah adalah sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan aja diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kan ada kadang ditampung darah itu lalu dibekukan. Ini katanya enak tuh. Nanti diiris-iris kayak tahu. Digoreng. Katanya enak. Tetapi itu tidak dibolehkan. Itu sesuatu yang diharamkan oleh agama. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, barangkali sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjaga tauhid kita dan istiqamah dalam menjaga ibadah-ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.